Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang akan kami bawakan, yaitu konseling psikologi individual. Untuk pengertian konseling psikologi individual akan dibacakan oleh Saudari Cynthia. Oleh Saudari Cynthia, kami persilahkan. Baik, untuk pengertian konseling psikologi individual yaitu merupakan model konseling yang dipelopori oleh Alfred Adler. Konseling psikologi individual adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseling agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya, yaitu menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Dan selanjutnya, tentang pandangan teori yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pandangan teori psikologi individual dipelopori oleh Alfred Adler, modular konseling psikologi individual, didasarkan atas pandangan holistik mengenai pribadi manusia sebagai suatu bagian terpadu dalam sistem sosial. Psikologi individual tertumpu pada keyakinan pokok bahwa kebahagiaan dan keberhasilan seseorang pada umumnya berkaitan dengan keterkaitan sosial. Adler berpendapat bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang kuat untuk merasa bersatu dengan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan yang kuat untuk menempati dan menemukan tempat yang berarti dalam masyarakat. Selanjutnya ada kasus pada konseling psikologi individual. Contoh kasusnya adalah Andi merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Dari semua saudaranya, hanya dia yang memiliki kekurangan, yaitu Andi menderita diabetes tipe 1 yang menyerang anak-anak. Andi pertama kali didiagnosis menderita diabetes pada usia 3 tahun, di mana pada saat itu ia dirawat selama 1 bulan di rumah sakit. Semenjak itu, Andi mendapat perhatian lebih dari kedua orang tua dan kerabat lainnya. Karena penyakit yang dideritanya, Andi menjadi kurang bisa menikmati masa kanak-kanaknya karena keadaan tubuhnya lebih lemah dibanding anak-anak lain. Sehingga ia jarang ikut bermain bersama anak-anak seusianya. Dan juga, karena penyakit yang ia derita adalah diabetes, maka Andi pun juga harus bisa menjaga pola makannya, di mana pada usia tersebut anak-anak lain sedang senang-senangnya jajan. Namun Andi tidak bisa sembarangan makan dan minum minuman jajanan yang ia inginkan. Seiring bertambahnya umur, Andi sering dikucilkan dan disepelekan oleh teman-teman sekelas dan gurunya, terutama di bidang olahraga, di mana siswa laki-laki seusianya seringkali bermain sepak bola dan kegiatan lapangan lainnya. Andi tidak bisa mengikuti karena keadaan tubuhnya yang lemah. Kini Andi merasa rendah diri dibanding dengan semua orang. Ia merasa tidak akan bisa sama atau melampaui kemampuan orang lain. Ia menganggap dirinya hanya menjadi beban bagi keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Ditambah saat ini ia akan segera masuk ke tahap SMA, di mana masa-masa itulah masa-masa yang paling indah, menurut kebanyakan orang. Tapi Andi khawatir ketika masuk SMA masih akan menjadi beban bagi orang-orang di sekitarnya dan dikucilkan. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Pada tahap 4-5 tahun, pada periode ini merupakan saat yang menjadi dasar yang sangat menentukan perkembangan kepribadian seseorang. Adler meyakini bahwa setiap orang dilahirkan dan dilengkapi feeling of insecurity atau rasa rendah diri. Namun di balik itu ada dorongan untuk menjadi superiority atau rasa diri lebih. Usaha-usaha yang membawa perkembangan kepribadian yang diikuti dengan perkembangan hubungan sosial, maka terbentuklah gaya hidup yang sukar untuk diubah, karena banyak ditentukan oleh pengalaman-pengalaman pada umur 4-5 tahun. Selanjutnya, tujuan dari konseling individual. Yang pertama ada mengubah konsep tentang klien sendiri. Individu yang bermasalah sebetulnya disebabkan oleh konsep diri yang dimilikinya bersifat negatif. Lalu yang kedua ada pengubah
pengubahan konsep diri sendiri, yang diharapkan akan dapat berubah pula fisiknya. Dan yang ketiga adalah dari perubahan fisiknya, diharapkan akan berubah pula gaya hidup, dan pada akhirnya dapat diubah tingkah lakunya. Selanjutnya ada teknik konseling, menganalisa gaya hidup klien, menginterpretasikan ingatan masa lalu yang ada kaitannya dengan kondisi sekarang, yaitu keadaan pada waktu umur di bawah 10 tahun. Dengan penafsiran tersebut diharapkan persepsi klien berubah dan pada akhirnya dia dapat merubah tingkah lakunya sehingga sesuai dengan keadaannya sekarang. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.